Shalom saudara-saudara. Kita akan menikmati firman Tuhan dalam minggu tanggal 26 Februari 2023. Teks diambil daripada Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap gemilangku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan yang mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Tema kita pada minggu ini adalah Allah sumber kasih karunia. Saudara-saudara, perikop kita hari ini dalam pasal 33 adalah bagaimana ketika Israel setelah dilepaskan Allah dari perbudakan Mesir dan melalui berbagai macam tantangan, dan mereka melihat mukjizat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mendengar kuasa daripada firman Allah dengan telinga mereka sendiri. Tapi mereka justru membuat patung lembu emas dan menyembahnya ketika Musa dipanggil Tuhan ke gunung Horeb untuk membuat mendapatkan 10 tulah atau dasar titah. Nah, saudara-saudara, dalam perikop ini kita menemukan satu tendensi bahwa Allah itu benar-benar real, bahwa Allah itu benar-benar nyata. Satu banyak orang sekarang yang karena dalil daripada saintisme, penemuan ilmiah, teknologi, dan mereka mengatakan tidak ada Allah. Allah itu adalah teknologi, Allah itu adalah pengetahuan, Allah itu adalah rasionalitas manusia. Dan manusia sekuler sekarang yang berdasarkan dalil saintik justru menjadikan rasionalitas, keilmiahan adalah sebagai Allah dan sesembahan mereka. Itu tidak masalah bagi kita, karena setiap orang memiliki haknya untuk menentukan apa yang dipercaya di dunia ini, sampai nanti akhir zaman tiba dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Tetapi firman ini jelas mengatakan bahwa realitas Allah itu tidak bisa diindrawi. Maksudnya realitas Allah itu tidak bisa kita rasakan dengan kemampuan panca indera kita. Alasannya sederhana. Kenapa? Karena Allah itu kudus dan kita itu berdosa. Sedangkan orang selevel dengan Musa saja, orang yang hidup melatih dirinya secara komprehensif untuk hidup takut akan Tuhan, tidak mampu melihat wajah Allah. Dan Allah jelas berkata di dalam ayat yang ke-20, begini bunyinya, lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Artinya, jika Allah datang kepada kita dengan eksistensi sepenuhnya sebagai Allah yang maha kudus, tidak ada manusia yang bisa tahan dengan usaha. Sama seperti ini, orang yang sudah terlalu lama di dalam gelap, tiba-tiba didekatkan pada situasi cahaya yang sangat gemerlap, itu sama saja akan membuat dia menjadi buta. Begitu juga kita sudah lama jatuh bangun di dalam dosa, berlarut-larut dosa, tiba-tiba kita dipindahkan dalam kemuliaan Allah yang begitu besar. Siapa yang dapat tahan? Kita pasti akan mati dan binasa. Karena kalau kita perhatikan di dalam pasal 33 ayat 2 sampai dengan 3, Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa itu yang telah dikeluarkan dari Mesir untuk berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi dalam ayat 2 dalam pasal 33 dikatakan, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu,
dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amor, orang Het, orang Fez, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan-jalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini adalah bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Artinya apa yang boleh kita pahami dari perikop ini? Begini, jika Allah datang dengan totalitas dalam eksistensi kemuliaannya, Allah ini memiliki sifat yang tidak pandang bulu, dan dia tidak kompromi dengan dosa. Di mana ada dosa, dia akan langsung binasakan, dia akan langsung hancurkan. Dia tidak tahan melihat kecurangan. Allah tidak tahan melihat dosa. Dia akan selalu bertindak dan bereaksi terhadap. Tapi Allah sangat mengasihi Israel. Karena itu ia datang memanifestasikan dirinya melalui malaikat. Melalui malaikatlah Allah menyertai bangsa itu. Kenapa Allah harus datang dan menyertai bangsa itu melalui manifestnya, melalui malaikat? Karena jika Allah datang dalam hadiratnya yang sepenuhnya, tanpa manifest, dia tidak bisa mengerem marahnya ketika melihat dosa. Sementara bangsa yang dikasihi adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini menjadi hal yang sulit untuk kita cerna dari dalil-dalil orang yang coba untuk melawan ketuhanan Yesus. Ada orang berkata bahwa sesuatu yang sulit dicerna kalau Allah datang dalam rupa manusia atau bermanifest dalam rupa manusia. Kalau Allah sendiri pernah datang ke dunia ini melalui rupa malaikat, apa sulitnya bagi Allah dia datang ke dunia ini melalui rupa manusia? Banyak orang, bahkan semua agama mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Semua agama mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi ketika argumen ini diuji dengan pernyataan inkarnasi bahwa Allah menjadi manusia, banyak orang berkata, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Tetapi orang bisa percaya Allah menjadi buku atau kitab. Semua agama menyebut bahwa buku atau kitabnya adalah firman Allah. Jika firman Allah yang adalah Allah bisa menjadi buku atau menjadi kitab, dan itu bisa diterima secara logika orang, apa sulitnya melogikakan bahwa Allah bisa menjadi manusia di dalam Kristus Yesus? Jadi ini adalah ketimpangan cara berpikir, ini adalah kesesatan cara berpikir, ini adalah partikularisme cara berpikir. Kita tidak adil terhadap manifest yang dilakukan Allah. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa diterima akal Allah menjadi manusia, karena Allah bisa menjadi apa saja yang dia mau. Karena segala sesuatu, baik makrokosmos, baik mikrokosmos, adalah buatan tangan Allah. Semua berada di bawah kendali Allah. Karena segala sesuatu itu adalah buatan tangan Allah, adalah ciptaan Allah, maka dia bisa menjadi apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang telah dia ciptakan. Saudara-saudara, Allah adalah sumber kasih karunia. Karena Allah tidak mau kita binasa. Allah tahu betul bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Allah tahu betul bahwa kita ini adalah manusia yang tegak tengkuk. Karena itu dia harus datang sesuai dengan kapasitas kita. Dia tidak mungkin datang menjumpai kita dengan kealahannya yang tadi. Kita bisa mati. Sama seperti ini, kita bisa menggunakan arus 10 watt, 5 watt, dan itu menjadi sesuatu yang benefit, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi siapa yang pernah bermain-main dengan arus yang sampai ribuan kilowatt, megawatt? Itu sama saja bunuh diri. Karena itu bermain-main dengan kemuliaan Allah. Sama saja saudara sedang bermain-main dengan arus tegangan yang sangat tinggi. Jangan bermain-main dengan kemuliaan Allah, karena tidak ada kompromi di dalam kemuliaan Allah. Karena itu dia datang dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada kompromi. Maksud saya kompromi, ada kesabaran di sana, ada kerendahan hati di sana. Di dalam Yesus Allah tidak langsung hukum saudara ketika berbuat saudara, tetapi ia menunjukkan kesabaran dan kasihnya, menangani pertobatannya. Di dalam Yesus Allah sedang mengerem amarahnya dan sedang menanti dengan sabar buah-buah pertobatan kita. Tapi tidak selamanya Allah menanti, karena batas daripada penantian itu, the limit time, the waiting day, adalah akhir zaman itu sendiri. Saudara-saudara, ada yang menarik yang kita perhatikan dalam perikop ini. Pertama, kalau kita perhatikan dalam ayat 15, Musa berkata kepada Tuhan, janganlah suruh aku lagi untuk memimpin bangsa ini, jika engkau sendiri tidak memimpin kami.
Kekuatan Musa menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, karena bimbingan Tuhan. Jadi Musa adalah tipe orang yang tidak mau berbuat bertindak sebelum dia mendapatkan bimbingan Tuhan. Itulah kenapa Musa menjadi orang yang kasih Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang besar. Ribuan tahun silam tapi masih diperbincangkan dalam konteks postmodern sekarang. Ketika teknologi dan saintik dan digitalisasi, the cyberspace sampai pada puncak-puncak sekarang, nama Musa masih diperbincangkan. Kenapa? Apa yang membuat hidup? Dia adalah orang yang hidup dan bimbingan Tuhan. Persoalan ini tidak kita miliki. Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Musa tidak mau bergerak kalau tidak mendapat bimbingan Tuhan. Kita bergerak tanpa bimbingan Tuhan. Renungkan saudara, sedang sekali saudara bertindak tanpa terlebih dahulu berdoa meminta penyertaan Tuhan. Sedang sekali kita melakukan acara kita, tindakan kita, rencana kita tanpa terlebih dahulu menggumulkannya dan menyampaikan kepada Tuhan melalui doa. Akibatnya apa? Acara-acara yang kita lakukan, rencana-rencana yang kita lakukan, kita memanen badai. Tampak hebat pertamanya, tidaknya ada ketakutan, ada utang, ada pertikaian, ada bencana. Cara kita mengabaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Musa berkata begini, dikatakan begini, dari manakah gerangan dalam ayat yang ke-16? Dari manakah gerangan? Akan tetapi bahwa kami telah mendapat kasih karunia depan, yakni aku dan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan sama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kata diferensiasi, kata dibedakan, itu menjelaskan sesuatu keunggulan, sesuatu yang membuat kita berbeda, sesuatu identitas, sesuatu yang tidak ada sama orang lain, yang hanya ada pada kita. Apakah keunggulan itu? Allah. Karena pada zaman Musa, bangsa-bangsa sekitar adalah bangsa politeisme, penyembah banyak Allah, banyak ilah, yang bisa kita sinonimkan sebagai berhalais, paganisme, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah batu, semua dipertuhankan. Pada konteks itu, Israel adalah satu-satunya negara dan satu-satunya agama yang bersifat monoteisme, yang menyembah Allah yang tunggal, His name Ehe Eseri, yaitu Yehova, Yahweh, yang dalam konteks perjanjian baru, Yahweh ini, Yehova ini, Elohim ini, Adonai ini berinkarnasi ke dalam Kristus Yesus untuk memberikan karya keselamatan. The salvation creator all people this world. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apakah yang membuatmu menjadi lebih dari orang lain? Mungkin saat ini orang-orang modern akan berpikir, yang membuat aku berbeda dengan orang lain atau nilai plusku dari orang lain karena aku punya pekerjaan yang oke, atau karena aku memiliki keluarga yang oke, famili yang oke, jabatan yang oke. No, secara Alkitabiah, menurut Alkitab, menurut kacamata teologi kita, yang membuat saudara berbeda dari bangsa-bangsa lain, yang membuat saya dan saudara berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita, manusia itu, bukan berapa besar uangmu, bukan seberapa tinggi jabatanmu, bukan seberapa hebat kehormatanmu, bukan seberapa jagonya engkau bernyanyi, atau seberapa tampan dan cantiknya engkau. Tapi yang membuat kita berbeda adalah siapa yang kita sembah. Karena siapa yang kau sembah akan menentukan inner beauty apa yang kau keluarkan, yang kau pengaruhkan ke orang lain. Kalau kau menyembah ilmu hitam, maka inner beauty hidupmu itu adalah hitam. Kalau kau memuja setan, kalau kau mempertuhankan uang, jabatan, maka energi yang keluar dari hidup itu adalah kerakusan, kehausan, dan kelicikan. Tapi jika yang kau sembah dalam hidupmu adalah Tuhan di dalam Kristus Yesus, maka yang keluar dari hidupmu adalah kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang membedakan uangmu dengan uang manusia yang lainnya, dan itu yang membedakan bahasamu dengan bahasa manusia yang lainnya. Persoalannya, mulut kita mengakui Yesus adalah Tuhan kita, tapi kita tidak menyembahnya dalam hidup kita. Kita mengalami semacam
double kebodohan. Kita membodohi diri kita sendiri, kita membodohi Tuhan, dan terakhir kita membodohi orang di sekitar kita. Saudara, Tuhan yang membuat saudara lebih dari orang lain. Tuhan yang adalah alat ukur derajat saudara. Sebenarnya naik turunnya harkat dan martabatmu adalah berdasarkan naik turunnya persekutuanmu dengan Tuhan. Naik turunnya harga dirimu ditentukan dari naik turunnya imanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah barometer, Tuhan adalah ukuran dari harkat martabat manusia, nama baik manusia, kehormatan manusia. So, my point is, jika engkau makin setia kepada Tuhan, sama saja engkau sedang mengamankan nama baikmu. Sama saja engkau sedang membuat dirimu aman di dalam karya penyelamatan, pemeliharaan Tuhan. Karena sama seperti ini, jika bapaknya adalah seorang yang terhormat, so otomatis anaknya akan menjadi anak-anak yang terhormat jika anak itu masih hidup dalam naungan bapaknya. Setiap orang yang mempersekutukan dirinya kepada Tuhan, secara otomatis dia akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jika Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan mulia, penuh dengan keagungan, maka anak-anaknya akan mewarisi sifat-sifat itu. Kiranya Allah sumber kasih karunia, Allah yang mau merendahkan dirinya agar kita hidup, demikianlah kiranya kita juga kepada sesama kita. So, mari merendahkan diri agar orang di sekitar kita juga bisa merasakan karya keselamatan Allah. Karena Allah lebih mengedepankan kasih karunia daripada entitasnya. Sekarang kemarin bercerita Allah yang hebat-hebat dengan dongeng-dongeng yang heroik, tetapi Allahku dan Allahmu tidak digambarkan dengan dongeng-dongeng yang heroik itu. Allahku dan Allahmu di dalam Yesus Kristus digambarkan dalam kerendahan hati, kerendahan diri, tapi dengan satu purpose, dengan satu tujuan yang mulia, keselamatan untuk segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.